Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Lestari dengan NIM E1C118044. Di sini akan menyampaikan mengenai 3 poin dalam sosiologi sastra. Di mana poin pertama saya akan menceritakan mengenai kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori yang ada dalam sosiologi sastra yang saya pahami. Dan yang ketiga, saya akan mengkaitkan antara poin pertama dan poin yang kedua. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menceritakan mengenai kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar saya. Di sini saya akan menceritakan mengenai kebudayaan, di mana tradisi menari yang ada di Pulau Lombok, khususnya di Kopang, Lombok Tengah, merupakan tradisi adat yang sudah dilaksanakan secara turun-menurun. Proses menari masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa pra dan pasca akad nikah pada dasarnya semuanya sama. Akan tetapi, ketika masyarakat bangsawan menikah dengan sesama bangsawan, proses pelaksanaan pernikahannya lebih kental dengan nuansa tradisional dan pernikahan tersebut bermuara pada stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, ketika masyarakat biasa menikah dengan sesama masyarakat biasa, maka proses pernikahannya dilaksanakan secara biasa-biasa saja. Proses pernikahan masyarakat Sasak terdiri dari beberapa proses, seperti midang, maling atau mencuri, bersejati dan berselabar, betikah, begawe, nyongkolan, dan bales onosnain. Makna-makna yang terkandung dalam proses tradisi menari ini, khususnya di Kopang, Lombok Tengah, baik masyarakat bangsawan maupun pada masyarakat biasa, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Misalnya pada proses adat mencuri atau mengambil yang memiliki makna simbolik, berarti menunjukkan kejantanan dari seorang laki-laki. Kemudian makna nyelabar mengandung pemberitahuan informasi bahwa pengantin wanita sudah berada di rumah keluarga pengantin laki-laki. Selanjutnya, begawe bele bermakna menambahkan nilai kebersamaan, nilai kenyamanan dalam batin atau jiwa, yaitu menjalankan adat berarti menenangkan jiwa. Sementara menyongkolan adalah bentuk pengumuman kepada masyarakat luas bahwa pasangan pengantin sudah resmi menjadi suami dan istri. Meski tidak memiliki perbedaan dalam hal proses, namun menari sesama bangsawan berdampak pada naiknya stratifikasi sosial ke taraf yang lebih tinggi. Sedangkan makna menari sesama masyarakat biasa menyimbolkan pernikahan yang biasa-biasa saja, tidak berdampak pada perubahan status sosialnya. Bangsawan dalam kebudayaan masyarakat Sasak merupakan keturunan atau bagian dari keluarga kerajaan pada zaman penjajahan Belanda di Lombok. Namun sampai sekarang keturunan keluarga bangsawan masih ada, namun tidak terlalu dianggap berbeda oleh masyarakat setempat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua mengenai teori-teori sosiologi sastra. Secara etimologis, teori berasal dari kata teoria yang dalam bahasa Yunani berarti kontemplasi kosmos atau realitas. Teori berfungsi untuk mengubah dan membangun pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Dalam penelitiannya, teori berfungsi untuk mengarahkan sebagai petunjuk jalan agar suatu penelitian tidak kehilangan arah. Dari beberapa teori-teori sosiologi yang ada di dalam buku Paradigma Sosiologi Sastra yang ditulis oleh Dr. Nyoman Kutaratna pada cetakan keempat halaman 19, saya tertarik menjelaskan mengenai teori Auguste Comte dan Pitirim Sorokin dalam membicarakan tingkatan-tingkatan budaya atau kebudayaan dominan.
Persamaan dari kedua pandangan tersebut adalah sama-sama memusatkan perhatiannya pada tingkatan analisa budaya dan keduanya menekankan sangat pentingnya gaya intelektual atau cara memandang dunia atau bentuk-bentuk pengenalan, pola-pola organisasi, sosial, serta perilaku masyarakat. Dalam pandangannya, Sorokin lebih memusatkan pada arti, nilai norma, dan simbol sebagai kunai untuk memahami sosio-budaya. Juga menekankan saling ketergantungan antara pola-pola budaya masyarakat sebagai suatu sistem interaksi dan kepribadian individu. Tingkatan tertinggi budaya, integrasi saat memiliki narsis logis dan sebaliknya. Sorokin tidak menyatakan bahwa interaksi dan berinteraksi menurut arti ini. Sebenarnya, secara eksplisit dia menyebutkan himpunan pada tingkatan budaya dan sosio sebagai kumpulan unsur-unsur yang tidak terintegrasi baik dalam pengertian kasual maupun penuh arti logis kecuali berdampingan saja menurut ruang dan waktu. Dia menunjukkan bahwa banyak di dunia sosio-budaya itu disusun dari himpunan-himpunan itu saja. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang ketiga, mengenai keterkaitan antara poin yang pertama dan poin kedua. Di sini saya dapat simpulkan bahwa poin pertama dan poin kedua sama-sama membahas tentang kebudayaan, di mana antara kebudayaan yang dicakup menurut Agustin Corkin dan yang saya ceritakan tadi sama-sama berkaitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.